Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu bagian dari teologi sistematika, yaitu doktrin tentang Alkitab atau bibliologi. Kita sebagai orang Kristen bisa mengenal Allah dan mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab. Oleh karena itu, setiap orang Kristen perlu memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab. Kata Alkitab di dalam bahasa Inggris menggunakan kata Bible yang berasal dari bahasa Yunani biblion. Kata biblion artinya adalah buku atau gulungan. Kata ini berasal dari kata biblos, yaitu tanaman papirus yang tumbuh di tepi sungai Nil. Dan tanaman papirus ini digunakan sebagai bahan dasar dari media yang digunakan untuk menulis. Kata lain yang digunakan untuk kitab suci atau Alkitab di dalam bahasa Yunani menggunakan kata graphe. Arti dari kata graphe secara umum adalah tulisan, tetapi secara khusus kata ini seringkali dipakai untuk menunjuk kepada tulisan-tulisan yang berotoritas sebagai firman Allah atau kitab suci atau Alkitab itu sendiri, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru kata kerja grapho muncul sebanyak 90 kali. Dan itu digunakan untuk menunjuk kepada Alkitab. Sedangkan dalam bentuk kata benda graphe digunakan sebanyak 51 kali dan hampir semuanya digunakan untuk menunjuk kepada Alkitab. Alkitab merupakan tulisan yang berotoritas karena Alkitab adalah firman Allah. Sebagai firman Allah berarti Alkitab bersumber dari Allah sendiri, atau dengan kata lain Alkitab itu memiliki sumber ilahi. Ada beberapa bukti yang menegaskan bahwa Alkitab memiliki sumber ilahi. Yang pertama adalah klaim dari Alkitab itu sendiri. Terdapat banyak bagian di Alkitab yang menuliskan atau menggunakan kata berfirmanlah Allah atau kata yang sejenis dengan itu. Kata semacam ini muncul sekitar 3.800 kali di dalam Alkitab. Menunjukkan bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah firman yang disampaikan oleh Allah. Para penulis Perjanjian Baru juga menegaskan bahwa apa yang mereka tulis adalah firman Allah. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 37 menyatakan bahwa apa yang ia tulis adalah perintah Allah. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa apa yang dia beritakan dan diterima oleh jemaat di Tesalonika adalah firman Allah. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa kitab suci tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, melainkan oleh dorongan dari Roh Kudus. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 6 menegaskan bahwa apa yang ia ajarkan berasal dari Allah. Itu adalah klaim Alkitab, bahwa Alkitab memiliki sumber ilahi atau berasal dari Allah. Dan klaim ini bukanlah sebuah logika berputar, karena klaim ini disampaikan oleh para penulis Alkitab yang memiliki integritas, dan mereka sudah mengorbankan banyak hal dalam diri mereka untuk mempertahankan iman mereka dan untuk mempertahankan integritas dari Alkitab. Bukti kedua bahwa Alkitab memiliki sumber ilahi adalah kontinuitas dari Alkitab. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis, ditulis dalam rentang waktu kira-kira 1.500 tahun, dan ditulis dari tempat yang berbeda-beda. Namun demikian isi di dalam Alkitab menunjukkan kontinuitas dan keharmonisan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa selain ditulis oleh penulis manusia, tetapi ada satu penulis ilahi yang menyatukan para penulis manusia itu untuk menuliskan pesan Allah kepada manusia. Cara Allah menyampaikan pesannya kepada manusia disebut sebagai pewahyuan atau penyataan atau revelation. Pewahyuan atau penyataan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata apokalipsis yang artinya mengungkapkan atau menyingkapkan. Dengan demikian wahyu ilahi artinya Allah menyingkapkan kebenaran tentang dirinya kepada manusia. Tanpa wahyu dari Allah, tanpa Allah menyatakan atau menyingkapkan tentang dirinya kepada manusia, maka manusia tidak akan dapat mengenal Allah. Pewahyuan Allah kepada manusia menggunakan dua cara.
yaitu yang pertama wahyu umum atau general revelation, dan yang kedua adalah wahyu khusus atau special revelation. Wahyu umum adalah penyataan Allah kepada manusia melalui alam semesta dan melalui peristiwa-peristiwa di dalam sejarah. Wahyu umum tidak cukup untuk membuat manusia bisa mengenal jalan keselamatan, tetapi wahyu umum merupakan sebuah pendahuluan yang penting bagi wahyu khusus. Melalui wahyu umum, maka manusia dapat mengenal aspek-aspek tertentu dari Allah. Melalui wahyu umum, Allah menyatakan aspek-aspek tertentu dari dirinya kepada manusia. Walaupun sekali lagi wahyu umum belum cukup untuk membawa manusia mengenal keselamatan. Wahyu umum melalui alam semesta dijelaskan misalnya di dalam Mazmur pasal 19 ayat 1-6 dan Roma pasal 1 ayat 18-21. Di dalam Roma pasal 1 ayat 20, Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang tidak tampak dalam diri Allah, yaitu kekuatan dan keilahiannya, telah nampak di dalam ciptaannya, yaitu seluruh alam semesta ini. Wahyu umum dari Allah juga dinyatakan melalui pemeliharaan Allah kepada manusia. Allah memberikan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, wahyu umum juga diberikan oleh Allah melalui kesadaran moral di dalam diri manusia. Manusia memiliki kesadaran untuk membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Manusia juga memiliki kesadaran bahwa mereka harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka kerjakan. Dan itu adalah salah satu bentuk wahyu umum Allah kepada manusia, melalui kesadaran moral di dalam diri manusia. Jenis wahyu Allah yang kedua kepada manusia adalah wahyu khusus, yaitu wahyu Allah melalui firman Allah atau melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu dinyatakan di dalam Alkitab, maka dapat pula dikatakan bahwa wahyu khusus adalah penyataan Allah yang ada di dalam Alkitab. Karena kondisi manusia yang berdosa, maka Allah perlu menyatakan jalan keselamatan kepada manusia. Dalam hal ini, maka wahyu khusus itu berpusat kepada pribadi dan karya Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena Alkitab bersumber dari Allah sendiri, maka tentu semua catatan Alkitab tentang pribadi dan karya Kristus adalah catatan yang akurat dan bisa dipercaya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis dan Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Alkitab sebagai wahyu Allah juga berkaitan erat dengan doktrin tentang inspirasi Alkitab. Agar Alkitab menjadi wahyu Allah yang berotoritas dan tanpa salah, maka para penulis Alkitab harus diinspirasikan oleh Roh Kudus sendiri. Inspirasi dapat didefinisikan sebagai pengawasan Roh Kudus kepada para penulis manusia, sehingga walaupun mereka menulis sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan gaya bahasa masing-masing, sesuai dengan latar belakang masing-masing, namun karena ada pengawasan dari Roh Kudus, maka hasil tulisan mereka adalah firman Allah yang berotoritas, yang dapat dipercaya, dan bebas dari kesalahan. Ada 5 unsur yang perlu diperhatikan di dalam inspirasi Alkitab. Yang pertama adalah unsur ilahi, yaitu pengawasan Roh Kudus kepada para penulis manusia. Yang kedua adalah unsur manusia, yaitu para penulis manusia yang menulis sesuai dengan gaya dan latar belakang mereka masing-masing. Unsur yang ketiga dalam inspirasi Alkitab, hasil penulisan Roh Kudus dan manusia ini adalah sebuah catatan yang tanpa kesalahan tentang kebenaran Allah. Hal yang keempat, inspirasi itu mencakup pilihan kata-kata yang digunakan oleh para penulis. Pilihan kata-kata yang digunakan oleh para penulis diawasi oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada kesalahan di dalamnya. Dan kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan, inspirasi itu berhubungan dengan manuskrip yang asli. Ada beberapa pandangan yang salah tentang inspirasi Alkitab. Yang pertama adalah pandangan inspirasi natural. Pandangan ini berpendapat bahwa tidak ada hal yang supranatural di dalam penulisan Alkitab. Para penulis Alkitab hanyalah orang-orang yang menulis berdasarkan kecerdasan dan kesadaran religius mereka saja,
yang mungkin lebih baik daripada orang yang lain. Pandangan yang salah yang kedua adalah iluminasi spiritual, yang berpendapat bahwa para penulis Alkitab mereka memperoleh iluminasi atau pencerahan yang lebih besar daripada orang lain sehingga mereka bisa menuliskan Alkitab. Menurut pandangan ini, tulisan dalam Alkitab itu tidak diinspirasikan, hanya penulisnya saja yang mendapat inspirasi. Pandangan yang salah yang ketiga adalah inspirasi parsial atau dinamis. Pandangan ini berpendapat bahwa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus hanyalah bagian-bagian tertentu dari Alkitab, yaitu bagian yang berhubungan dengan iman dan yang berhubungan dengan kebenaran praktis. Sementara bagian-bagian yang lain, misalnya yang berkaitan dengan sejarah, dengan sains, kemudian dengan kronologi waktu, semuanya itu tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga bisa saja ada kesalahan di dalamnya. Pandangan yang salah yang keempat adalah inspirasi konseptual. Pandangan ini berpendapat bahwa para penulis Alkitab hanya mendapat inspirasi dalam konsep atau ide saja, tetapi kata-kata yang mereka gunakan tidak diinspirasikan oleh Allah. Pandangan yang salah yang kelima adalah bahwa Alkitab itu didiktekan oleh Allah. Pandangan ini berpendapat bahwa para penulis Alkitab hanya menuliskan saja, seperti semacam juru tulis saja, yang menuliskan apa yang dikatakan atau didiktekan oleh Allah. Pandangan yang keenam adalah pandangan neo-ortodoks. Pandangan ini mengajarkan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, melainkan catatan tentang firman Allah. Alkitab baru menjadi firman Allah ketika seseorang berjumpa dengan Allah secara subjektif melalui pembacaan Alkitab. Dan selanjutnya, menurut pandangan neo-ortodoks, kebenaran historis di dalam Alkitab itu tidak penting. Bahkan pandangan ini berpendapat bahwa di dalam Alkitab terdapat banyak mitos yang perlu dihilangkan agar seseorang bisa mendapatkan pesan yang sesungguhnya dari Alkitab. Sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang inspirasi. Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah. Yang pertama, Tuhan Yesus mengakui inspirasi dari keseluruhan Alkitab. Kristus mengakui bahwa seluruh Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat 17-18, Kristus menegaskan bahwa bagian yang terkecil sekalipun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum tergenapi. Dan di dalam ayat 17, Tuhan Yesus menunjuk kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Frase ini, hukum Taurat dan kitab para nabi, seringkali digunakan untuk menunjuk kepada keseluruhan kitab suci Perjanjian Lama. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus menyatakan bahwa semua yang tertulis tentang Dia di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Di sini Yesus menyebutkan 3 golongan atau 3 kelompok di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa Yesus sedang menunjuk kepada keseluruhan Perjanjian Lama sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Hal yang kedua, pandangan Kristus tentang inspirasi Alkitab adalah Kristus mengakui inspirasi bagian-bagian di dalam Alkitab. Hal ini terlihat dengan seringnya Yesus mengutip bagian-bagian dari teks Perjanjian Lama. Yang ketiga, Kristus mengakui inspirasi kata-kata di dalam Alkitab. Yesus beberapa kali menggunakan kata-kata di dalam Perjanjian Lama di dalam argumentasinya. Misalnya di dalam Matius pasal 22 ayat 31-32. Ketika Yesus sedang berargumen dengan orang-orang Saduki tentang kebangkitan orang mati, maka Yesus mendasarkan argumennya pada bentuk kini atau present tense dalam kalimat "Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub". Ini artinya Yesus benar-benar memperhatikan secara detail kata demi kata dalam kitab suci. Dan Yesus menganggap atau menyatakan bahwa kata demi kata dalam kitab suci itu berotoritas dan diinspirasikan oleh Allah. Yang keempat, Kristus mengakui inspirasi bahkan huruf-huruf di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18, Yesus menyatakan bahwa 1 iota dan bahkan 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu tergenapi.
Kristus juga mengakui bahwa perjanjian baru diinspirasikan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, Tuhan berjanji akan datangnya Roh Kudus. Dan janji akan kedatangan Roh Kudus ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan para rasul, sehingga mereka akan dapat menuliskan Alkitab Perjanjian Baru itu secara akurat. Para penulis Perjanjian Baru juga memiliki pandangan bahwa Alkitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus misalnya menegaskan bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 18, kalimat Paulus diawali dengan sebuah frase, kitab suci berkata, dan kemudian dilanjutkan dengan kutipan dari Ulangan pasal 25 ayat 4 dan Lukas pasal 10 ayat 7. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus menganggap bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama-sama tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama-sama firman Allah yang berotoritas. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, Paulus mengatakan bahwa semua tulisan atau seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah, atau dalam bahasa Yunani menggunakan kata theopneustos. Dengan demikian Paulus mengajarkan bahwa kitab suci itu berasal dari Allah sendiri. Dengan demikian kitab suci memiliki otoritas dan bebas dari kesalahan. Rasul Petrus juga memiliki pandangan tentang inspirasi Alkitab. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, Petrus menegaskan bahwa tidak ada bagian di dalam kitab suci yang dihasilkan dari kehendak manusia, melainkan seluruh bagian dalam kitab suci itu dihasilkan dari atau berasal dari dorongan Roh Kudus. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16, Petrus memperingatkan bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk memutarbalikkan tulisan-tulisan Paulus, sama seperti yang mereka lakukan terhadap tulisan-tulisan yang lain dalam kitab suci. Dengan demikian, Petrus menyatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus di dalam perjanjian baru memiliki otoritas sebagai firman Allah yang setara juga dengan kitab suci perjanjian lama. Bagian penting selanjutnya dalam doktrin bibliologi adalah doktrin tentang ineransi Alkitab, yaitu doktrin bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan sama sekali. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan tentang doktrin ineransi Alkitab ini. Yang pertama, ineransi mengizinkan adanya berbagai macam gaya penulisan. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab ada berbagai macam gaya penulisan. Gaya penulisan itu tidak harus seragam. Ineransi mengizinkan adanya berbagai macam gaya penulisan. Kemudian hal yang kedua, ineransi mengizinkan adanya variasi penjelasan untuk menceritakan suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang sama, di mana penulis yang berbeda bisa melihat sebuah peristiwa yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Namun demikian, kedua sudut pandang itu sama-sama benar dan tidak saling berkontradiksi. Kemudian yang ketiga, ineransi tidak menuntut adanya kutipan kata demi kata atau verbatim ketika seorang penulis mengutip ucapan seseorang atau mengutip dari suatu teks tertentu. Kemudian yang keempat, ineransi mengizinkan penggunaan tata bahasa yang tidak baku. Kemudian yang kelima, ineransi mengizinkan adanya teks-teks yang belum dapat dipahami. Oleh karena itu, kalau ada teks-teks yang belum dapat dipahami pada saat ini, itu tidak berarti bahwa Alkitab mengandung kesalahan di dalamnya. Kemudian yang keenam, ineransi tidak mengizinkan adanya kesalahan atau kontradiksi. Tidak mengizinkan adanya kesalahan atau hal yang bertolak belakang dan saling bertentangan. Kemudian yang ketujuh, ineransi tercermin dalam terjemahan-terjemahan Alkitab. Dengan banyaknya manuskrip yang ada pada saat ini, maka ilmu kritik teks dapat membantu untuk menentukan manuskrip mana yang paling sesuai dengan teks aslinya. Hal berikutnya yang perlu dipahami adalah tentang kanon Alkitab. Kanon adalah standar yang dipakai untuk mengukur atau mengenali kitab-kitab mana yang diinspirasikan. Perlu digarisbawahi bahwa tokoh-tokoh gereja maupun konsili-konsili gereja, mereka tidak memiliki wewenang untuk menentukan kitab mana yang diinspirasikan, melainkan mereka hanya mengenali kitab-kitab yang diinspirasikan itu. Agama Yahudi dan Kristen Protestan sepakat bahwa kitab suci perjanjian lama terdiri dari
39 kitab. Dan Kristen Protestan mengenali Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Kanon Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang dibagi menjadi 3 kelompok dalam kitab suci Ibrani, yaitu kitab hukum, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan ini terdiri dari Mazmur dan kitab-kitab hikmat yang lain. Kesaksian tentang kanon kitab suci Perjanjian Lama telah muncul sejak lama, baik itu misalnya dari tulisan Yosefus, Bishop Melito, Tertullian, dan sebagainya. Konsili Jamnia tahun 90 Masehi dianggap sebagai konsili yang secara legal menetapkan kanon kitab suci Ibrani atau kitab suci Perjanjian Lama. Terdapat beberapa kriteria untuk mengenali sebuah tulisan sebagai bagian dari kanon Perjanjian Lama. Yang pertama, isi kitab itu harus menunjukkan kepenulisan ilahi. Kemudian yang kedua, penulis dari kitab itu harus dikenali sebagai juru bicara Allah. Kemudian yang ketiga, catatan-catatan dalam kitab-kitab tersebut harus akurat secara historis. Dan yang keempat, kitab-kitab itu harus sudah diterima sebagai kitab suci oleh orang Yahudi. Sekarang kita akan melihat tentang kanon Perjanjian Baru. Proses mengenali tulisan-tulisan yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru sudah berlangsung sejak masa awal gereja atau sejak zaman para rasul. Paulus misalnya menempatkan tulisan Injil Lukas setara dengan kitab suci Perjanjian Lama di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 18. Petrus juga mengenali tulisan-tulisan Paulus itu sebagai kitab suci di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Dengan demikian sejak zaman para rasul sudah ada proses mengenali tulisan-tulisan yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Proses ini terus berlangsung pada masa Pasca Apostolik atau pada zaman bapak-bapak gereja sesudah para rasul. Kesaksian dari bapak-bapak gereja misalnya Clement dari Roma, Ignatius, Polikarpus, Irenaeus, Athanasius, dan sebagainya menunjukkan bahwa gereja pada saat itu sudah mengenali tulisan-tulisan yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Konsili-konsili gereja pada abad keempat juga sudah mengenali 27 tulisan kanonikal dari Perjanjian Baru. Konsili-konsili itu adalah Konsili Laodikia tahun 363, Konsili Hippo tahun 393, dan kemudian Konsili Kartagi tahun 397. Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan di mana sebuah tulisan dapat dikenali sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru. Yang pertama adalah apostolisitas, yaitu tulisan itu harus ditulis oleh seorang rasul atau seseorang yang dekat dengan rasul. Kriteria yang kedua adalah penerimaan, yaitu tulisan itu sudah harus diterima sejak zaman gereja mula-mula. Kemudian yang ketiga, isi, yaitu bahwa tulisan itu harus konsisten terhadap doktrin yang ortodoks. Kemudian yang keempat adalah inspirasi, yaitu tulisan-tulisan itu harus menunjukkan kualitas sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Pada saat ini memang sudah tidak terdapat lagi manuskrip asli, tetapi teks-teks yang ada sekarang sangat bisa diandalkan dan sangat bisa dipercaya. Ada beberapa bukti tentang reliabilitas atau kehandalan dari teks-teks Perjanjian Lama. Yang pertama adalah tradisi penyalinan teks di kalangan orang Yahudi dilakukan dengan sangat ketat, dilakukan dengan sangat akurat dan sangat hati-hati. Sehingga itu menjamin bahwa penyalinan teks dari waktu ke waktu tidak ada kesalahan yang berarti di dalamnya. Kemudian bukti yang kedua adalah naskah-naskah Perjanjian Lama yang ditemukan di Qumran, sebagian diantaranya berasal dari tahun 125 sebelum Masehi, ternyata menunjukkan kesamaan dengan teks-teks Masoretik yang berasal dari tahun 900 Masehi. Hal ini menunjukkan dan membuktikan akurasi yang luar biasa di dalam penyalinan teks-teks Perjanjian Lama itu. Bukti yang ketiga adalah Pentateuch Samaria yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi, tidak berbeda secara signifikan dengan teks Pentateuch dari Masoretik. Demikian juga salinan-salinan Perjanjian Baru yang ada sekarang juga dapat diandalkan keakuratannya. Pada saat ini terdapat lebih dari 5.000 salinan teks Perjanjian Baru. Dan ternyata di antara 5.000 salinan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama secara doktrinal. Bahkan dengan adanya ilmu kritik teks, maka dapat ditentukan
salinan mana yang paling sesuai dengan manuskrip aslinya. Dengan demikian, teks-teks Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang ada sekarang sangat bisa diandalkan dan dipercayai keakuratannya. Untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran Alkitab, maka perlu dipahami prinsip-prinsip penafsiran di dalam Alkitab. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan di dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama adalah penafsiran harfiah. Artinya semua kata di dalam Alkitab harus dipahami dalam arti normalnya, atau dalam arti yang dipahami di dalam sebuah komunikasi yang normal. Kemudian yang kedua adalah hubungan gramatikal. Hubungan gramatikal antar kata juga perlu dipahami dengan baik, supaya sebuah teks bisa ditafsirkan dan dipahami dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah konteks historis. Semua tulisan, semua buku di dalam Alkitab ditulis dalam suatu konteks historis tertentu, sehingga konteks historis itu juga harus dipelajari dan dimengerti, supaya makna dan pesan dari teks itu bisa ditangkap dengan benar. Kemudian yang keempat adalah konteks sastra. Di dalam hal ini perlu dipahami konteks dekat dari suatu teks, yaitu beberapa paragraf sebelum dan sesudah teks itu, maupun konteks jauhnya, bisa konteks dari seluruh kitab atau dari kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh penulis yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan doktrin bibliologi ini. Kita percaya bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh firman Allah yang berotoritas tanpa ada kesalahan di dalamnya. Melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah, dan melalui Alkitab kita bisa mengenal keselamatan di dalam Kristus. Melalui Alkitab kita juga bisa mengerti dan mengenal keberadaan kita dan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Allah. Tuhan memberkati.